dalam mempelajari apa yang kita pelajari. Amin amin ya robbal alamin. Dalam operasi hitung sebagai operasi dasar dalam matematika, itu ada 4 aturannya, adik-adik, teman-teman semuanya. Perhatikan aturan yang pertama, tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Maksudnya gimana? 30 ditambah dalam kurung 3 kali 4 dikurangi 2. Ini 30-nya kita tulis. Kemudian 3 kali 4 ini kita kalikan. 3 kali 4 berapa adik-adik? 12. Kita tulis ini. Kemudian kurang 2. Jadi hasilnya 40. Paham ya? Jadi gini. Aku tulis aja deh. Ini yang 30-nya ditulis ya adik-adik. Ya kan? Kemudian ditambah yang dalam kurung ini dikalikan 12. Dikurang yang 2 ini taruh sini. Dikurang 2. Hasilnya seperti ini. 30 tambah 12 dikurangi 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Aturan yang kedua, perkalian dan pembagian atau pembagian dan perkalian kedudukannya setingkat, maka kerjakan dari kiri. Ada soal seperti ini, 3 ditambah 2 dikali 8 dibagi 4. Perhatikan, pada soal ini tidak ada tanda kurung. Kalau penjumlahan dan perkalian itu menang perkalian. Cara pengerjaannya gimana, Kak? Kalau ada soal seperti ini, kita harus mengerjakannya dari kiri. Kita harus mengerjakannya dari kiri. 3 ini kita tulis, ya kan? Kemudian yang ini kita operasikan dulu. Meskipun ini tidak dikurung. Kemudian 2 kali 8 berapa adik-adik? 16. Kemudian baru dibagi 4. Paham ya? Jadi gini, mungkin adik-adik ada yang bingung. Ini 3-nya kita tulis ini ya adik-adik sayang. Kemudian yang ini 2 kali 8 tuh kita taruh sini. Hasilnya 16. Kemudian yang bagi 4 itu tetap ditulis bagi 4. Paham ya? Yang 3 ini kita taruh sini lagi. Kemudian 16 bagi 4 berapa? 16 dibagi 4 hasilnya 4.
SD aja, nanti yang SMP SMA gimana. Oke, ini adalah video yang sangat komplit. Kemudian kita adik-adik yang SD. Kemudian ada aturan keempat, apabila terdapat beberapa operasi hitung yang dicampur, ada ditambah kurang bagi kali yang diacak, maka kerjakan menurut urutan Pipolondo, Ping, Poro, lan Sudo. Ini untuk orang Jawa ya, untuk kita umum Indonesia kabataku, kali bagi tambah kurang. Jadi kalau ada operasi kabataku kali bagi tambah kurang, urutannya perkalian dulu, baru pembagian, baru penjumlahan, dan terakhir adalah pengurangan. Maksudnya gimana sih kak? Misalkan gitu ya, misalkan apa sih maksudnya kabataku itu? Apakah bataku belum disusun? Misalkan seperti itu. Enggak ya sayang, coba perhatikan yang 8 ini ya. 8 tambah 4 ini kita tulis di sini 8 tambah 4. Kemudian yang 5 kali 4 ini kita operasikan. Kemudian yang duanya dibagi duanya tetap 8 tambah 4. Kemudian kita tulis lagi 8 tambah 4, kita tulis lagi 5 dikali 4. 5 kali 4 itu 20, ya kan? Dibagi 2 itu hasilnya 10, sehingga diperoleh 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Kemudian kalau ada contoh soal lagi, misalkan 84 dikurangi 12 dibagi 6 kali 3 tambah 7 gimana kak? Misalkan yang ini operasinya kali ya teman-teman ya. Jadi gini, ini kan 84 ya, 84 nya kita tulis. Kemudian dari sini 12 dibagi 6 berapa? 12 dibagi 6 2. Kemudian kita kalikan 3, 3 nya ditulis ditambah 7. 84 kita tulis, kemudian 12 dibagi 6 itu 2 dikalikan 3, ini dioperasikan urut, 2 kali 3 itu 6 ditambah 7 yang ini, sehingga diperoleh 78 ditambah 7 sama dengan 85. Hasilnya yaitu 85. Paham ya adik-adik? Intinya gini, yang ini kita cari hasilnya. Jadi kayak gini, ini ya. Ini 8 tulis, 84 ditulis, ya kan? Dikurang 12 dibagi 6 berapa? 12 dibagi 6 12 dibagi 6 2. Kemudian kita kalikan 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6 ditambah 7. Nah, inti dari soal ini seperti itu. Paham ya adik-adik, insya Allah. Kemudian kita ke aturan yang sudah habis ya, aturannya udah 4 aja. Udah. Ini sifat-sifat bilangan bulat, karena operasi bilangan bilangan bulat itu menggunakan operasi bilangan. Jadi misalkan gini ya, aku langsung ke contohnya. Misalkan 2 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 4 tambah 2. Kemudian di sini juga ada misalkan asosiatif, misalkan A tambah B tambah C, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Intinya dibolak-balik, hasilnya sama seperti itu. Yang ini nanti dipahami sendiri. Oke, kita langsung ke soal 1 SD. Ada soal seperti ini. Ini ada operasi penjumlahan, ini ada operasi pengurangan. Berarti ini urut penjumlahan, kita jumlahkan dulu, ya kan? Kemudian kita kurangkan sehingga diperoleh hasil 50.641. Kemudian ada soal seperti ini teman-teman. Ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Yang ini kita taruh, ya kan? Taruh sini. Kemudian ini dioperasikan, hasilnya berapa? Taruh sini sehingga diperoleh 3.895.
Kemudian ini salah nomor. Nah, ini ada soal pembagian dan perkalian. Perkalian dan pembagian sama kuat, kerjakan dari kiri dulu. Ini dibagi ini berapa ya? 11,550 dibagi 22 itu berapa? Pembelian baru dikali 25. Ini nomor 3 ya adik-adik. Hasil dari 11.550 dibagi 22 kali 25 sama dengan perkalian dan pembagian itu sama kuat. Jadi perkalian dan pembagian atau pembagian dan perkalian itu sama kuat. Kalau sudah sama-sama kuat, itu harus mengerjakannya harus dari kiri terlebih dahulu. Dari kiri berarti 11 ini dibagi 22 hasilnya berapa? Kalau sama-sama kuat gimana teman-teman? Gimana adik-adik kalau sama-sama kuat? Kita harus ngerjainnya dari kiri ya. Dari kiri ini hasilnya berapa? Kemudian baru dikalikan 25 sehingga diperoleh hasil akhir 13.125. Oke, selanjutnya nomor yang tadi itu nomor 3 ya, yang ini nomor 4. Hasil dari 725 ditambah 1125 dibagi 25 dikurang 21. Nah, gimana teman-teman? Pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Kerjakan terlebih dahulu yang diberi tanda kurung. Jadi gini adik-adik, kalau ada soal seperti ini, kalau ada soal seperti ini yang 75 ini kita taruh sini, yang 75 kita 725 kita taruh sini ya. Kemudian yang ini hasilnya berapa, kemudian baru dikurang 21. Jadi nggak boleh gimana adik-adik? Jadi yang nggak boleh itu misalkan kalau 725 ditambah 1125 itu nggak boleh adik-adik. Karena apa? Pembagian ini lebih kuat dari penjumlahan dan lebih kuat dari pengurangan, sehingga yang harus dikurung yaitu pembagian. Paham ya adik-adik? Sehingga diperoleh pembagiannya diperoleh 245. 725 kita taruh bawah, 1125 dibagi 25 itu dapat 45, kemudian dikurang 21 diperoleh hasil akhir 749. Ini nomor 5 ini. Maaf ya, nomornya keliru. Ini buat videonya juga nyempetin. Kita baca aja dulu soalnya. Nah, kalau ada soal seperti ini nomor 5 ya. Hasil dari 37.215 ditambah 416 dikali 21. Gimana teman-teman? Kalau penjumlahan dan perkalian lebih menang perkalian, sehingga yang dikurung yang menang, yang kalah dibiarkan. Yang menang yang mana teman-teman? Yang menang 416 dikali 21 ya. 416 kali 21 kita kurung teman-teman. Kemudian yang 37.215 kita taruh sini, kemudian kita jumlahkan sehingga diperoleh hasil akhir 45.951. Oke, sekarang kita ke SMP. Nah, kalau soal SMP ini termasuk operasi bilangan ya.
Cuma ini dibuat soal cerita. Apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, HUT kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah hari titik-titik. Ini Mei ya. Mei ke Agustus tuh lama loh. Ini ya, Mei sampai Mei habis 29 hari ya. Kemudian 1 Juni sampai 30 Juni itu 30 hari. 1 Juli ke 31 Juli itu 31 hari. Kemudian 1 Agustus sampai 17 Agustus itu 17 hari. Total harinya ada berapa? Kita hitung 107 hari. Hari akan berulang setiap 7 hari, sehingga perlu dicari sisa pembagian 107 dibagi 7. 107 dibagi 7 hasilnya 15. 2 hari setelah hari Selasa adalah hari Kamis. Jadi apabila Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, HUT kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah hari Kamis, yaitu jawabannya B. Ini masih soal SMP. Nanti kalau slide-nya sudah berubah berarti beda. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai 4. Salah 2 dan tidak dijawab negatif 1 atau min 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rini adalah benarnya 31, salahnya 6. Jumlah soal berapa adik-adik? Jumlah soal yaitu 40. Yang tidak dijawab berapa? Yang tidak dijawab yaitu 3 ya. Tuh kan, tidak jawab 3. Jadi skor ini adalah, kalau benar tadi diberi nilai berapa? 4, berarti 31 kali 4. Kalau salah diberi nilai negatif 2, berarti 6 kali 2. Kalau tidak dijawab itu negatif 1. 3 kali negatif 1, sehingga diperoleh 31 kali 4 ditambah 6 kali negatif 2 ditambah 3 kali negatif 1, sehingga diperoleh hasil akhir 109. Kemudian kita ke soal SMA dan peserta SBMPTN. Operasinya sudah seperti ini. Ini ada titik, itu artinya perkalian ya. Kalau angka-angkanya sama, ini sangat mudah. Ini soal yang sangat mudah. Kalau angkanya sama itu kita tulis saja gini, 4 pangkat 2 kan, kali 4 pangkat 5 kali 4 pangkat negatif 3. Nah, kalau di bawah, kalau penyebut itu naik ke atas, itu kalau pangkatnya positif itu jadi negatif ya kan. Kemudian dikali 4, ini ya, yang berubah yang ini ya, yang berubah yang mana adik-adik? Ini ya. Nah, yang berubah itu ini. Kalau naik ke atas jadi gimana? Jadi positif 3. Kalau naik ke atas pangkatnya jadi positif 3. Seperti itu. Sehingga diperoleh 2 pangkatnya ini. Pangkatnya ini kita operasikan. 2 ditambah 5 7. 7 dikurangi 3 4. 4 dikurangi 3 1, berarti 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 sama dengan 4. Nah, ini juga ada soal kayak gini. 1/2 pangkat 3 dibagi 2/3 pangkat 2 adalah, nah 1/2 pangkat 3 itu artinya apa? Satunya ini pangkat 3, 2-nya ini juga pangkat 3, dibagi 2/3 pangkat 2 itu artinya apa? 2 ini pangkat 2 dan 3 ini pangkat 2, sehingga diperoleh 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. 1/8 dikali 1/8 kali 9/4 itu diperoleh 9/32. Oke, sekarang kita ke soal CPNS.
Nah, soalnya seperti ini teman-teman. 2,20 dikali 0,75 ditambah 3/5 dibagi 1/8 adalah, jadi gini, yang ini itu dikurung, ya kan? Kemudian yang 3/5 kali 1/8 itu juga dikurung. Yang jelas ini dengan ini 0,75 sama 3/5 itu nggak bisa bertemu. Karena ini ikut ke sini, yang ini juga ikut ke sini. Sehingga diperoleh ini kan. Ini 2 kali 0,75 2 kali 0,75 itu sama dengan 1,5. 3/5 dibagi 1/8 itu sama dengan 3/5. Ini dibalik kali 8/1 sama dengan 24/5 sama dengan 4. Maka 1,5 tambah 4 sama dengan 5,5 lebih. Jawaban yang paling mendekati adalah 5,9. Untuk yang soal CPNS nomor 2, 7,7 dibagi 2,5 dikurang 2/4 dikali 3/4. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, sini 7,7 dibagi 2,5. Kita buat aja, ini 75 dibagi 25, kita kalikan 10, kita kalikan 10. Ini ceritanya yang mendekati ya. 75 dibagi 25 itu 3. Kemudian setengah. 2/4 itu kan sama dengan setengah ya. Yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2, bandingkan setengah. Negatif setengah dikali 3/4 sama dengan 3/8. Negatif 1 kali 3 itu 3, 2 kali 4 8. Maka 3 dikurang 3/8 yang mendekati berapa teman-teman? Yang mendekati adalah 2,625. Ini bacanya gimana? 2,625, bukan 2,625 loh ya, tapi 2,625. Sekarang soal nomor 3. 4/5 ditambah 3/5 ditambah 3/8 tambah 6/8 ditambah 1/2. Hasilnya gimana teman-teman? Waduh, ini mah kalau kayak gini bisa-bisa pusing duluan, padahal soalnya mudah. Oke, 45 ditambah 3/5 kita kerjakan aja dulu. Hasilnya adalah, ini kan penyebutnya sama, 4 tambah 3 7, 7/5. 7/5 kalau didesimalkan itu 1,4. Coba teman-teman, mungkin ada yang lupa ya. Sakit bernyanyi semar-semar, mungkin ada yang lupa ya. Kalau 7 dibagi 5 itu gimana kak? Gini ya. Sorry, gak apa-apa ya. 7 dibagi 5 itu 1 ya. 1 dikalikan 5. Ini baru dikurang. 7 dikurang 5 berapa teman-teman? 2 nggak bisa, makanya di sini kasih koma. Ini 0. 20 dibagi 5 4, jadi 1,4 gitu ya. Bisa ya cara baginya, mungkin ada yang lupa. Kemudian 3/8 ditambah 6/8 itu sama dengan 9/8. 9 dibagi 8 berapa? Mungkin ada yang lupa, aku jelasin. 9 dibagi 8 1. Nah, gini ya. 1 kali 8 berapa? Hasilnya taruh sini. 1 kali 8 8. Kita kurang. 9 kurang 8 berapa? 1. 1 bagi 8 nggak bisa, koma. Pinjem 0. 10 dibagi 8 1. 1 kali 8 8. Masih 2. Pinjem 0. 20 bagi 8 2. 2 kali 8 16. Ini masih 4. 4 pinjem 0. 4 pinjem 0 40. 40 bagi 8 5. Sehingga hasilnya adalah 1,125. Paham ya teman-teman? Paham. Kemudian yang
ini kita jumlahkan sehingga hasil akhirnya adalah E. Nah ini soalnya ini sederhana tapi pakai ngitung tuh yang nah susahnya tuh di situ ya. 1/4 soal itu sebenarnya mudah, cuma ngitungnya tuh 1/4 dikali 1/4 kali 1/2 adalah sebenarnya ya. Kalau soal seperti ini nih biar nggak pakai kurung-kurung ini nggak apa-apa, karena apa di sini ini udah kali biar nggak pakai kurung nggak apa-apa sebenarnya. 1/4 dikali 1/4 hasilnya itu kan 40 lebih. Kemudian 40 ini setengah itu kan sama dengan dibagi 2 ya, berarti kan 20 lebih. Berarti kita cari jawaban yang 20 lebih. B itu udah pasti salah, C pasti salah, E pasti salah. Kemudian yang D itu lebihnya kebanyakan, sehingga diperoleh jawaban adalah A. Jawaban yang diperoleh adalah A. Sekarang kita ke soal nomor 5. 1/4 dikali 7,5 dikurang 7,5 dibagi 1/2 adalah, perhatikan yang ini harus kita kurung. Perkalian sama pengurangan menang kali, berarti ini ke sini ke kiri. Kemudian ini tan kurang 7,5 dibagi 1/2, berarti ini ke kanan, yang kurangnya berdiri sendiri. 1/4 kali 7,5 dikurang 7,5 dibagi setengah sama dengan 2 kali 7,5 15. Maka 1/4 dikali 7,5 sama dengan 15 lebih, dan 7,5 dikali 2/3 sama dengan 5. 15 lebih dikurang 5 hasilnya 10 lebih. Jawaban yang mendekati adalah 11,875. Jawabannya yaitu D. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah titik-titik sama dengan 29. Jumlah N pertama bilangan asli mempunyai rumus setengah N kali N tambah 1. Bener kan? Misalkan ini N satunya kan 1. Kita uji coba. Setengah kali 1 1. Setengah kali 1 setengah. 1 tambah 1 2. 2 dibagi 2 dikalikan setengah hasilnya 1. Bener kan? Tadi yang diminta apa? Maka jumlah seluruhnya ini dari 1 sampai 29 adalah 29 dibagi 2 dikali 29 tambah 1 itu sama dengan 435. Kalau ini operasi bilangan tapi yang sifatnya tambah aja ya. Nah, kalau seperti ini juga gitu, tambah aja. Pembahasannya yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat hingga ditambah 9 kuadrat diperoleh seperti ini. Kalau ini bisa dihias secara manual bisa ya. Hasilnya adalah 285. Kan bilangannya cuma sampai 9 aja, 6, 7, 8. Di sini kan 6, 7, 8 ya. Kemudian kita lanjut ke soal gini. Nilai A sama dengan 5, B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 kurang 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat kurang B3 sama dengan, nah kita masukin aja A-nya ini, kemudian B-nya ini, sehingga diperoleh hasil 27. Paham ya? Intinya A ini kita ganti 5, B-nya ini kita ganti 2. Ini juga menggunakan semuanya, matematika itu menggunakan operasi bilangan ya. Ini ada tambah, ini ada kurang, ada tambah, ada kurang. Nah, apapun bentuknya, bagaimanapun soalnya itu menggunakan operasi bilangan.
Karena operasi bilangan itu apa tuh teman-teman? Operasi bilangan itu cuma tambah, bagi, kurang, kali ya. Itu operasi bilangan bagi, kali, tambah, kurang, cuma itu aja ya. Nah, cuma penerapannya kan seperti ini. 882 ditambah 115 dikuadratkan berapa hasilnya? Cara sederhananya ini ditambahkan, hasilnya 997. Kemudian kita kuadratkan. Perhatikan paling belakang sendiri. Kalau 7 dikuadratkan itu hasilnya pasti belakangnya 9. Berarti jawaban A salah, jawaban B salah, jawaban D salah. Berarti kita pertimbangkan jawaban C dan E. Dari jawaban yang tersedia, cari yang mempunyai ekor 9, sudah toh, dan mendekati 1 juta. Maka ketemu jawabannya C, 994.009. Itu aja. Ini termasuk soal yang mudah. Ini cara ngoperasiin aja. Nah, kalau ada seperti ini gimana gitu. Ini kan belakangnya kan 9, berarti belakangnya ini 1. 9 kuadrat itu 81 kan. Berarti belakangnya 1. Berarti yang A salah, yang D juga salah. Kemudian kita ke BCE. Perbandingan dari BCE. Pembahasan. Ambil pendekatan 650. Jangan 600 karena terlalu jauh. Maka 6502 sama dengan 422.500. Maka jawaban yang harus mendekati adalah 0,00422.508, angka di belakang koma. 0,0639 berekor 9, maka jawaban pasti 1, sebab 92 sama dengan 81. Sorry, ini 9 kuadrat ini ya. 9 kuadrat sama dengan 81, sehingga nilai yang mendekati adalah 0,00422.500 dan berekor 1 adalah 0,00408.321. Sudah habis? Sudah habis. Oke, sekian dari Nice NLG Channel. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga mendapat berkah dari share. Buat kalian yang subscribe channel aku, buat subscriber channel aku, semoga Allah selalu menganugerahkan kalian kesehatan, kemurahan rezeki, terkabul apa yang menjadi cita-cita kalian, terkabul apa yang menjadi hajat kalian. Amin amin ya robbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.